Di video sebelumnya kita udah belajar tentang struktur dasar CSS, di mana untuk memilih satu elemen kita butuh yang namanya selektor. Selektor sendiri tidak terbatas pada tag HTML. Yang teman-teman lihat di sini adalah tag HTML-nya, kita milih langsung H1, kita milih langsung H2. Pertanyaannya, gimana kalau kita punya lebih dari satu tag? Misalnya kita mau style bagian div, kita punya lebih satu dari div. Misalnya kita mau tag bagian A, kita punya lebih dari satu tag A. Untuk itu kita akan belajar dua atribut sekarang. Atribut pertama namanya ID dan atribut kedua namanya class. Ini adalah atribut pada HTML di mana kita kayak ngasih nama ke elemen HTML kita. Jadi masing-masing elemen HTML kita nanti yang mau kita style khusus akan punya nama sendiri. Makanya nanti kita nggak ada tabrakan. Jadi kalau kita mau style tag A hanya bagian home aja, kita nggak akan tabrakan untuk menghias bagian member dan juga bagian kontak di sini. Sekali lagi, untuk itu kita akan menggunakan dua atribut, yaitu atribut ID dan juga atribut class. Langsung kita mulai. Perbedaannya sendiri, atribut ID biasanya kita gunakan untuk spesifik kalau kita cuma punya satu elemen aja. Maksudnya misalnya saya mau ngasih style hanya untuk bagian home ini aja, nggak buat yang lain. Di sini saya akan ngasih ID dan juga namanya. Tapi kalau kita mau ngasih ke beberapa stylenya langsung sama, misalnya saya mau ngasih semua warna menu ini warna merah, maka di sini saya akan pakai class. Sekali lagi, ID kalau cuma satu, class kalau mau banyak. Jadi saya mau ngasih nama misalnya ini adalah menu, maka saya akan memberikan kelasnya, semua nama kelasnya adalah menu. Jadi class digunakan untuk beberapa. Cara milihnya sendiri nggak seperti tag di mana kita nulis langsung. Di sini kita nggak nulis langsung menu seperti ini, tapi kita butuh tanda titik untuk kelas. Jadi untuk memilih kelas, kita butuh titik lalu namanya. Kita akan buktikan apakah sudah terpilih dengan memberikan warna merah. Dan kita lihat perubahan menu kita sekarang sudah punya warna merah, artinya berhasil. Itu dia untuk memilih kelas pada CSS. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu ID. Misalnya, saya akan memberikan background untuk pembungkus dari menu ini. Saya akan memberikan ID di sini, yaitu ID menu web. Sekali lagi, ID hanya kita gunakan kalau cuma satu, seperti ini. Div ID saya yang menu web cuma ini aja. Saya nggak ngasih ID menu web untuk bagian kedua dan seterusnya. Untuk memilih ID, kalau kelas tadi kita menggunakan tanda titik, ID sekarang kita menggunakan tanda pagar, lalu diikuti dengan namanya. Saya akan memberikan warna dasarnya dengan properti background. Tenang aja, kita akan belajar semua propertinya di video-video berikutnya. Saya akan kasih warna dasar kuning agar terlihat. Dan kita akan lihat sekarang div kita sudah punya warna kuning di sini. Itu dia tadi cara memilih atau cara menggunakan selektor pada CSS. Ada 3 cara untuk sekarang yang udah kita pelajarin, yaitu memilih tag-nya langsung. Tidak perlu embel-embel apa-apa, langsung mengambil namanya. Tapi ingat, kalau kita ngambil tag-nya langsung, dia akan kena efeknya ke semua dengan tag yang sama. Artinya kalau saya men-style A, semua yang ada bagian A akan kena style yang sama. Kalau saya bikin warna biru, maka semuanya warna biru. Tapi tentu kita mau stylenya lebih spesifik lagi. Untuk itu kita kenal dua atribut sekarang. Yang pertama atribut ID, kalau mau spesifik hanya untuk satu aja. Dan atribut class kalau untuk beberapa. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.